Assalamualaikum kakak dan abang. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Bulan harap semua ananda dalam keadaan sehat selalu ya nak. Walaupun belajarnya masih di rumah, Bu Bulan harap belajarnya tetap semangat ya nak. Oke kakak dan abang, hari ini kita akan masuk pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Silakan kakak dan abang apabila bukunya belum dibuka, silakan dibuka halaman 61 ya nak. Oke, semua sudah dibuka bukunya? Oke, kalau semua sudah dibuka, sebelum kita belajar ada baiknya kita membaca doa. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Oke, sudah dibaca ya nak doa mau belajarnya. Oke, kita lanjut saja ya nak. Hari ini kita belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Kakak dan abang sudah dibuka semua ya bukunya halaman 61. Oke, kalau sudah dibuka kita lanjutkan saja ya nak. Ayo ingat kembali cara membuat simpulan. Simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Simpulan dalam teks membuat pesan yang ingin disampaikan, intisari tulisan, dan ditulis dengan kosakata baku. Simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci dan diagram. Oke kakak dan abang, supaya lebih paham kita lanjut saja ya nak ke ayo berlatih. Bacalah teks berikut dengan seksama. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Populasi burung cenderawasih semakin memprihatinkan. Burung cenderawasih adalah kelompok burung yang tergolong ke dalam famili Paradisidae. Bulan ulangi. Burung cenderawasih tergolong ke dalam famili Paradisidae. Mereka bisa ditemukan di hutan hujan tropis di Indonesia Timur, Papua Nugini, dan Australia Timur. Mereka adalah hewan pemakan segala. Makanan utama mereka adalah buah. Namun mereka juga memakan serangga, udang, dan laba-laba dalam jumlah kecil. Jumlah burung cenderawasih setiap tahun mengalami penurunan. Hasil penelitian terakhir pada Maret 2012 yang dilakukan pemerintah daerah Papua di salah satu lokasi habitat cenderawasih diketahui setiap 1 km persegi hanya ditemukan 2-3 ekor cenderawasih. Padahal pada tahun 2000 sampai 2005 masih ditemukan 10-15 ekor. Oke, ya nak, setelah kita baca, setelah kamu dengarkan dan kamu simak ya tentang teks tentang populasi burung cenderawasih semakin memprihatinkan, coba kita lihat ke soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Ya, kita baca dulu soal nomor 1. Mengapa burung cenderawasih perlu dilindungi? Kira-kira kenapa burung cenderawasih perlu dilindungi nak? Oke, silakan dijawab ya. Bu Bulan yakin setelah kamu membaca dan menyimak buku kamu ya yang ada di halaman 61 pasti kamu bisa menjawab pertanyaannya ya nak. Setelah itu yang kedua, apa penyebab berkurangnya populasi burung cenderawasih? Kira-kira apa yang membuat burung cenderawasih itu populasinya berkurang ya? Yang ketiga, berapa jumlah populasi burung cenderawasih yang berkurang? Kira-kira ada berapa populasi burung cenderawasih yang berkurang? Pasti kamu bisa temukan jawabannya karena sudah jelas ada di dalam teks ya nak. Lanjut yang nomor 4, di mana kita dapat menemukan burung cenderawasih? Kira-kira ada di mana kita mendapat menemukan burung cenderawasih? Oke, ketika kamu sudah tahu jawabannya, tuliskan jawabanmu dalam bentuk peta pikiran. Oke? Berarti dalam bentuk peta pikiran ya nak.
Oke, silakan dibuka bukunya halaman 62. Di situ ada gambar peta pikiran ya. Populasi burung cenderawasih semakin memprihatinkan. Di situ yang pertama pertanyaannya, mengapa burung cenderawasih perlu dilindungi? Kira-kira kenapa perlu dilindungi? Nah, ya. Terus apa penyebab berkurang populasi burung cenderawasih? Setelah itu berapa jumlah populasi burung cenderawasih yang berkurang? Setelah itu di mana kita dapat menemukan burung cenderawasih? Jadi pertanyaan yang ada di soal nomor 1 sampai nomor 4 ya, kita rangkum lagi jadi membuat peta pikiran ya. Bu Bulan harap semua anak-anak sudah paham nih cara membuat peta pikiran ya Nak ya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Berdasarkan peta pikiran tersebut, tuliskan simpulan dari teks populasi burung cenderawasih semakin memprihatinkan dengan menggunakan bahasamu sendiri. Jadi kakak dan abang setelah sudah selesai mengerjakan nomor 1 sampai nomor 4, kakak dan abang disuruh membuat apa Nak? Ayo membuat apa? Kakak dan abang disuruh membuat simpulan ya atau kesimpulan dari teks populasi burung cenderawasih ya yang semakin memprihatinkan. Oke, paham ya Nak ya? Tapi kakak dan abang membuatnya menggunakan bahasa kak sendiri ya Nak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ke Bu Bulan ya Nak. Oke, Bu Bulan tunggu pengerjaan soalnya paling lama selesai jam 3. Oke, sudah ya. Apabila ada yang kurang jelas, boleh dihubungi Bu Bulan. Oke, sampai di sini aja pembelajaran kita hari ini ya. Setelah selesai belajar, ucapkanlah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Bu Bulan tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.